Di antara dua tingkatan dari sifat su'ul khotimah tersebut, tingkatan pertama lebih besar bahayanya. Sebab, seperti yang diterangkan Al-Quran, bahwa api neraka hanya akan menimpa orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang orang mukmin yang bersih hatinya, tidak bersifat hubud dunia, atau cinta dunia, dan selalu ingat kepada Allah adalah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87-88. Yaitu, di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kepada golongan itu api neraka berkata, silakan kalian berlalu wahai orang mukmin, karena cahaya yang ada di hatimu telah memadamkan nyala apiku. Hadits riwayat Ya'la bin Munabih. Sangat berbahaya, jika seseorang mati dalam keadaan dikuasai oleh sifat hubud dunia. Karena, matinya manusia adalah sebagaimana hidupnya. Demikian pula, bangkitnya dari kubur sebagaimana ia mati. Jadi, saling bersesuaian. Ada beberapa sebab yang membuat seseorang bersifat su'ul khotimah, yang garis besarnya telah penyusun terangkan di atas. Seseorang dapat menjadi bersifat su'ul khotimah, walaupun ia seorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan soleh. Ini disebabkan karena dalam niatnya terkandung bid'ah, bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya tentang Khawarij yang rajin sholat dan membaca Al-Quran. Ia lebih rajin dari kalian dalam hal sholat dan membaca Al-Quran, hingga jidatnya kehitam-hitaman. Akan tetapi, ia membaca Al-Quran tidak sampai ke dalam lubuk hatinya, dan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, bid'ah adalah sifat yang sangat membahayakan, karena dapat menyesatkan keyakinannya, bahwa Allah itu seperti makhluk. Misalnya, menganggap Allah benar-benar duduk di atas arasy, atau singgasana gaib, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kelak, jika pintu hijab telah terkuak, akan diketahui bahwa Allah tidaklah sebagaimana yang digambarkannya. Dan akhirnya, ia akan ingkar terhadap Allah. Saat sepertinya itulah ia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kelak, jika seseorang sudah dekat sakaratul maut dan terkuak hijab, baru akan sadar bahwa masalah ini demikianlah kenyataannya. Ia akan kebingungan, karena tidak sesuai dengan anggapannya. Dalam keadaan seperti itulah ia mati dengan sifat su'ul khotimah, meskipun amalannya baik. Nauzubillah. Maka, dalam ibadah yang paling penting adalah itikad. Seseorang yang salah itikad dikarenakan pemikirannya, atau ikut-ikutan orang lain, berarti terjerumus dalam bahaya ini. Kesolehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik, juga tidak akan mampu menolong dari bahaya ini. Yang akan menyelamatkan hanyalah itikad yang benar. Oleh karena itu, perhatikanlah hal-hal yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Yang semuanya didasari oleh itikad yang baik pula. Orang yang pemikirannya sederhana akan lebih selamat. Sederhana, berarti, tidak berpikir secara mendalam walaupun ia tidak begitu pandai. Tetapi ia akan lebih selamat daripada orang yang berlagak berilmu tetapi dasar itikadnya tidak benar. Orang yang sederhana pemikirannya itulah sesungguhnya yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada akhirat. Dia adalah orang-orang yang selamat. Jika seseorang tidak mempunyai waktu untuk memperdalam ilmu tauhid, maka usahakan agar tetap yakin dan percaya, karena dengan begitu ia sudah selamat. Cukup ia berkata dalam hati, aku beriman kepada Allah, dan aku berserah diri kepada Allah. Dan aku beriman kepada akhirat. Apalagi jika ia rajin beribadah dan mencari rezeki yang halal, serta menuntut ilmu yang berguna bagi sesamanya. Ia lebih selamat daripada orang yang tidak sempat memperdalam ilmu pengetahuan. Tetapi, orang yang beriman pada garis besarnya saja harus benar-benar kuat. Misalnya, para petani yang tinggal jauh dari keramaian kota, dan orang-orang yang tidak pernah turut berkecimpung dalam forum diskusi dan perdebatan. Pada suatu saat, Rasulullah memperingatkan Aning yang sedang berdebat masalah takdir. Rasulullah, sangat marah dan mukanya merah padam, lantas berkata, orang-orang yang terdahulu sesat karena, antara lain, suka berdebat masalah kodo dan kodar.